Bagaimana Pak? Sudah bisa saya mulai Pak? Mulai. Oke baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam pada Bapak Ibu yang sudah bergabung di room Zoom malam ini. Jadi untuk malam ini materi ketiga di periode 19. Baik Pak, mungkin langsung saja untuk bikinkan waktu. Di sini materi yang akan dibahas mengenai evaluasi kerja pada teknis kualifikasi kemampuan dasar, nilai pengalaman pekerjaan konstruksi. Jadi di sini sudah ada yang terhormat Bapak Kurniawan Ilyas, beliau merupakan narasumber kita malam ini, yaitu beliau adalah sebagai auditor Inspektorat Kota Kendari dan advisor LKPP RI. Baik Pak, mungkin langsung saja saya persilakan dengan hormat kepada Pak Kurniawan untuk membawakan materi malam ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Nur Azizah, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Materi malam ini saya mengangkat topik tentang evaluasi Pokja teknis kualifikasi KD kemampuan dasar nilai pengalaman pekerjaan konstruksi. Jadi kualifikasi teknis kualifikasi ini akan berkaitan dengan segmentasi pemaketan. Nah, kalau KD adalah untuk pekerjaan yang kualifikasi usaha menengah dan besar itu sendiri. Ya, dasar hukumnya kita lihat di Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 di lampiran 2 Permen PUPR nomor 19 tahun 2014 tentang perubahan peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 8 2011 tentang pembagian subklasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi. Nah, kita ketahui kalau segmen pemaketan pekerjaan konstruksi itu ada 3 ya, ada 4. Pertama dilihat dari pagu anggaran. Kalau nilai pagu anggaran sampai 15 miliar rupiah dialokasikan hanya untuk penyedia yang kualifikasi usaha kecil atau koperasi. Kalau nilai pagu di atas 15 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah maka dialokasikan hanya untuk penyedia pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah. Karena jika pagu anggaran di atas 50 miliar sampai 100 dialokasikan hanya untuk penyedia pekerjaan konstruksi dan kualifikasi besar non badan usaha. Jadi non badan usaha milik negara. Nah, kalau nilai pagu di atas 100 miliar dialokasikan untuk kualifikasi besar. Nah, ini kalau pagu ya, pagu yang tadi 50 sampai 100 non badan usaha negara, artinya apa? BUMN yang karya BUMN yang bergerak di bidang konstruksi tidak bisa masuk di paket pekerjaan yang 50 miliar sampai 100 miliar ya. Kalau kecuali nilai pagunya di atas 100 miliar. Disinilah BUMN bisa masuk dan kualifikasi usaha besar lainnya ya di luar dari BUMN bisa masuk untuk memperoleh pekerjaan tersebut ya melalui sistem tender itu sendiri. Nah, persyaratan teknis kualifikasi ini ya jadi Pokja dalam menyusun dokumen pemilihan ya, misalnya di paket menengah dan besar yang saya sebutkan tadi 15 sampai 50 yang menengah ya 50 sampai 100 yang besar untuk non badan usaha milik negara maka ada persyaratan teknis kualifikasi ya. Jadi harus persyaratan teknis kualifikasi yang dimana kualifikasi usaha menengah atau besar harus memiliki kemampuan dasar ya, kemampuan dasar dengan nilai kemampuan dasar sama dengan nilai NPT ya, nilai pengalaman tertinggi di 15 tahun terakhir. Nah, untuk kualifikasi usaha menengah ya pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi garing layanan disyaratkan. Nah, untuk kualifikasi usaha besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi dan layanan
dan lingkup pekerjaan SBU yang disyaratkan. Jadi ada perbedaan antara kualifikasi usaha menengah ya dengan kualifikasi usaha besar. Kualifikasi usaha besar dibutuhkan pengalaman pekerjaan yang berkaitan dengan sub bidang klasifikasi atau layanan SBU yang disyaratkan. Nah, nanti kita lihat ya. Akan tetapi kalau untuk yang besar ada tambahan selain sub bidang klasifikasi atau layanan dan sesuai SBU disyaratkan harus berkaitan dengan lingkup pekerjaannya. Jadi ada dua yang menjadi syarat ya selain sub bidang klasifikasi atau layanan dan lingkup pekerjaan SBU yang disyaratkan. Jadi persyaratan KD ini untuk konstruksi yang usaha besar ya, usaha besar. Jadi pengalaman itu yang dinilai adalah pengalaman diserah terimakan. Jadi bukan pengalaman berkontrak yang telah diserah terimakan. Serah terima itu kan kita kenal ada dua ya. Serah terima pertama dan serah terima terakhir atau di masa pemerintahan selesai. Nah, serah terima pertama yang dituntut ya, yang bisa dinilai ya, yang bisa dinilai sebagai pengalaman dalam selain kontrak ya, serah terima terakhir khususnya PHO serah terima pertama yang bisa dinilai ya, yang bisa dinilai sebagai pengalaman untuk dua kualifikasi usaha besar dan menengah itu sendiri. Jadi kalau dalam hal KSO, ya dalam pernah dia ber-KSO kerjasama operasional, maka yang dihitung KD-nya kemampuan dasarnya itu adalah perusahaan yang memiliki lead firm. Lead firm itu pimpinan ya, pimpinan atau yang menjadi pimpinan yang menjadi pemodal ya, yang besar ya kurang lebih 70%. Jadi KD kemampuan dasar ya, kemampuan dasar seorang penyedia ya, baik usaha ke menengah, usaha besar paling sedikit sama dari nilai HPS nantinya. Jadi ketika nilai HPS-nya 9 miliar ya kurang lebih ya berdasarkan nilai MPT-nya. Ya berarti kan kurang lebih ya 3 kali 3 ya 3 miliar itu sendiri. 3 miliar. Harus punya pengalaman 3 miliar untuk mendapatkan paket 9 miliar. Nah, kualifikasi usaha besar ya pembagiannya itu ya, besar subklasifikasi dan subkualifikasi. Jadi pemilihan pengalaman pada subklasifikasi dan lingkup. Jadi ruang lingkupnya yang disyaratkan. Jadi maksud satu SBU ya harus kalau persyaratan disyaratkan di dalam LDK membawa daftar kualifikasi teknis ya satu SBU maka satu sub bidang klasifikasi badan usaha dalam satu klasifikasi yang sama ataupun yang berbeda ya untuk yang besar ya besar dan sub bidang klasifikasi badan usaha sebagaimana diatur perundang-undangan. Jadi poin 3 ini ya, yang dimaksud satu SBU adalah satu sub bidang badan usaha. Jadi ada sub bidangnya dalam satu klasifikasi yang sama atau klasifikasi yang berbeda. Itu kalau untuk usaha besar ya klasifikasi yang berbeda. Jadi selama bidangnya konstruksi ya selama bidangnya konstruksi ya klasifikasinya yang berbeda itu bisa menjadi persyaratan yang memenuhi persyaratan dalam untuk kualifikasi usaha besar. Jadi itu kata kunci ya, kata kunci sama atau klasifikasi yang berbeda. Ini ketentuan mensyaratkan misalnya lebih dari satu SBU. Pekerjaan kualifikasi menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu sub bidang klasifikasi layanan disyaratkan. Misalnya pekerjaan dermaga yang nilai HPS-nya 75 miliar, maka SBU yang harus ditetapkan adalah SBU SI 001, jasa pelaksana konstruksi, saluran air, pelabuhan, dam, dan pelaksana sumber air. Pengalamannya ya tentu pengalaman di bidang embung, tanggul, reservoir, dan lain-lain ya. Sedangkan kualifikasi usaha besar, ya, pengalaman yang dapat dihitung adalah pengalaman yang sesuai dengan subklasifikasi dan lingkup pekerjaannya. Ya, jadi lingkup pekerjaannya dermaga ya pengalaman di pekerjaan apa saja ya. Baik itu dia sesuai dengan klasifikasi atau
subklasifikasi. Jadi sesuai dengan klasifikasi, berarti klasifikasi itu ya sebagaimana ketentuan ya, klasifikasi itu pekerjaan dermaga ya berarti, atau pekerjaan sipil, pekerjaan di luar dari sipil, yang penting pekerjaan konstruksi. Untuk pekerjaan besar, kualifikasi sebesar maka memenuhi syarat ya, memenuhi syarat. Mari kita hitung, misalnya SBU ya, SBU 001. Pekerjaan dermaga nilai paketnya 75 miliar. Pengalaman penahan gelombang, sarana jalur sungai. Penyedia lulus apabila pengalaman sesuai dengan salah satu klasifikasi. Jadi salah satu klasifikasi ya. Jadi klasifikasi yang berkaitan dengan ya sejenisnya ini, penahan gelombang, ya perbaikan, masuk konstruksi jalan air, terusan pelabuhan dan sarana jalur sungai sendiri. Nah, kalau untuk misalnya yang besar ya, yang besar itu lingkup pekerjaan dermaga, ya HPS-nya disyaratkan pengalaman sub bidang, ya, sub bidang klasifikasi, ini sub bidang klasifikasi ini, dan sub klasifikasi, ya, sub bidang klasifikasi, dan ruang lingkupnya yang disyaratkan. Ya, dan lingkupnya yang disyaratkan. Jadi semua pekerjaan yang berkaitan dengan dermaga ini yang penting subklasifikasinya sama dan ruang lingkupnya. Ya, jadi pekerjaan dermaga ini ombung itu bisa jadi memenuhi syarat ya, memenuhi syarat untuk pekerjaan dermaga sebagai syarat pengalaman. Jadi ini berkaitan dengan pengalaman. Kalau dia memiliki pengalaman pekerjaan bendung, embung, pintu air, talang, cek dam dan lain-lain, itu bisa dikategorikan pengalaman berdasarkan ruang lingkupnya. Jadi ruang lingkup untuk subklasifikasi adalah ruang lingkup ini, SBU, SI nomor 1. Ya, jadi misalnya ya, untuk itu ketentuan yang disebutkan tadi bahwa harus ada pengalaman 15 tahun terakhir. Maka jika pertanyaannya, jika pekerjaan dermaga 15M, tender di Juli 2022, pengalaman pekerjaan sama serah terima, ya jadi yang tadi saya sebutkan serah terima Oktober sampai Juni 2022 misal ya, kurang lebih 14 tahun. Tadi ketentuannya bisa lebih 15 tahun. Maka cara menghitung kemampuan dasar adalah 3 kali NPT. Maka 51 miliar misalnya, misal pakai pekerjaan 51 miliar yang menengah, sampai dengan 3 kali NPT. Berarti NPT ya bukan 17 ya. Salah ya. Oke, salah. Masih. Jadi pengalaman paket harus paket di masa lalu ya, paket pengalamannya penyedia tersebut harus paling tertinggi di 15 tahun terakhir itu harus 17 miliar. Kondisinya adalah jika PT Kindo mempunyai pengalaman paket pekerjaan tertinggi di bawah dari 51 ya, 51 di dalam dokumen isian kualifikasi mencantumkan ya, dalam PT Kindo ini misalnya punya pengalaman di bawah 51 miliar ya, di bawah 51 miliar bukan 25 ya, di bawah 51 miliar disebutkan dalam dokumen isian kualifikasi yang mencantumkan pengalaman dia 10 tahun terakhir misalnya ya 10 tahun terakhir atau 15 tahun. Bagaimana cara menghitung KD? Jadi Pokja pemilihan melakukan konversi nilai pekerjaan sekarang dengan menggunakan perhitungan NPS sama dengan NPO garing LS bagi LO. Nah, berarti nilai pengalaman PT Kindo yang sebelumnya misalnya pekerjaan dermaga mulai 2007, 2008, 2009 dan 2009 selanjutnya sampai menjelang tender itu sendiri paling tidak harus memiliki pengalaman 17 miliar misalnya 17 miliar pekerjaannya. Karena kenapa? Ketentuan itulah yang menjadi target ya, menjadi dasar untuk
menyatakan bahwa dia lulus KD kemampuan dasar. Nah, bagaimana jika nilai uang, misalnya PT Kindo di tahun 2011 misalnya, dapat paket pekerjaan dermaga, tapi nilai paketnya ya bahkan di bawah dari 5,1 M, misalnya 4 M, 7 M, 7 miliar, 11 miliar. Bagaimana kita pokja pemilihan ya untuk menilai pekerjaan itu sama setara dengan paket tender 51 miliar itu sendiri. Jadi paling tidak adalah sesuai dengan KD yang disyaratkan. Misalnya PT Kindo di tahun 2021 misalnya dapat paket 8 miliar. Bagaimana bisa setara dengan 17 miliar setelah dihitung kemampuan dasarnya? Kan tentu nilai uang atau nilai kontrak di tahun 2021, 2020, 2000 ke bawahnya sampai 2007 misalnya, ya bisa kita konversi setara dengan nilai uang 17 miliar. Ya, artinya nilai 17 miliar sebagai KD bisa kita konversi setara dengan nilai paket PT Kindo di tahun 2007 misalnya, dia dapat paket pengalaman pekerjaan berkontrak 8 miliar. Jadi 17 miliar di 2022, ya 2022 setara dengan 8 miliar di 2008 bisa disetarakan dengan pendekatan konversi present value itu sendiri. Jadi dengan mengkonversi nilai uang yang terjadi di 2008 misalnya bisa setara yang misalnya 8 miliar bisa setara dengan 17 miliar yang kekinian tahun 2022 ini ya. Jadi itu cara perhitungannya. Jadi perhitungannya hitung nilai kontrak ya, uang 15 tahun terakhir dengan konversi present value itu sendiri ya. Jadi rumusnya adalah NPS ya, sudah disebutkan. NPS itu nilai pekerjaan sekarang. Ya, yang saya sebutkan tadi 51, KD-nya 17, maka nilai pekerjaan sekarang. Yang kedua NPO, nilai pekerjaan keseluruhan, ya, keseluruhan termasuk eskalasi apabila ada eskalasi. Atau RO-nya ya, indeks dari Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik. Pada saat bulan serah terima pertama. Artinya di tahun 2008 misalnya, PT Kindo dapat paket pekerjaan, ya paket pekerjaan yang nilai kontrak 8 miliar. Di bulan keberapa dia ada serah terima pekerjaan, ya serah terima pertama. Nah, LSI ini adalah indeks dari BPS pada penilaian prakualifikasi apabila belum ada atau dapat dihitung dengan regresi linear berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya. Nah, untuk jasa pelaksana pekerjaan konstruksi, ya, indeksnya BPS yang digunakan adalah indeks harga perdagangan besar bahan bangunan sesuai jenis bangunannya. Jadi lagi-lagi kita melihat indeks, ya indeks dari BPS untuk memastikan apakah ya nilai kontrak PT Kindo di tahun 2008 ya di 2008 8 miliar ya, setara di tahun 2020 ya setara nilai uangnya ya bukan nilai hitungannya tapi nilai uangnya di 17 miliar di tahun 2022 ya berdasarkan kemampuan dasarnya. Untuk itu kita masuk di hitungan ya. Cara menghitung bagaimana kita mengkonversi nilai yang tahun 2008 8 miliar setara dengan tahun 2022 ini berdasarkan kemampuan dasar tadi yang saya bagikan yaitu 17 miliar. 51 dibagi 3 ya 3 NPT. Jadi kita menghitung ini ya. Jadi misalnya pembangunan dermaga di Provinsi A ya 2007 ya. PT Kindo dapat paket pengalamannya 6 miliar ya. Maka harus kita lihat
indeks dari BPS ya di tahun 2007. Di bulan berapa serah terima? Misalnya serah terimanya di bulan Oktober ya. Maka indeksnya itu 2,2. 2,0. Nah, indeks BPS pada bulan penilaian prakualifikasi ya. Maka kita bisa melihat apa yang disebut tadi indeks perdagangan besarnya ya untuk di bulan tersebut ya di bulan tersebut khusus di sebelum tender itu sendiri ya. Sebelum tender kita lihat misalnya di tendernya di bulan Juli ya. Di bulan Juli kita bisa hitung nilai indeks BPS per bulannya. Maka nilai pekerjaan sekarang NPS-nya adalah tadi ya, sesuai rumus bahwa nilai pekerjaan di masa lalu PT Kindo dikali ya, indeks BPS serah terimanya dibagi indeks BPS pada bulan penilaian ini di bulan Juli atau Juni ya di 2022. Maka nilainya adalah kurang lebih 12 miliar. Jadi nilai pekerjaan yang setara itu adalah 12 miliar. Ya, berarti belum mencukupi yang disebutkan tadi ya, yang disebutkan tadi, yaitu 17 miliar ya, 51 bagi KD-nya ya, kemampuan dasarnya. Nah, sama halnya di 2021 ya, kita menghitung di 2013 ya, di 2014, 15, 2022. Ternyata di 2022 dia punya pengalaman di 15M ya. 15M. Maka berdasarkan indeks ya, kan indeks berbeda-beda ya setiap bulannya berdasarkan waktu serah terima ya. Sedangkan indeks tahun penilaian kualifikasi atau penilaian kemampuan dasar berdasarkan waktu tender itu sendiri tetap konstan misalnya. Kalau Juli, kalau Juni, konstan ya. Jadi ternyata PT Kindo di tahun 2022 ini ya punya pengalaman 15 miliar. Artinya dengan 15 miliar tersebut kemampuan dasarnya sudah tercukupi ya, tercukupi 8 miliar itu sendiri, 18 miliar. Di nilai paket di 2022 ya. Artinya setara lah di 2017 ya, sudah setara dengan nilai paket yang 2015 ini 15 miliar. Misalnya kalau di tahun 2013 ya, di tahun 2013 kita ubah saja ya 13 miliar dia dapat. Berarti dia setara ya, setara uang di 2022 ini 13 miliar, di 2013 setara nilai KD-nya kemampuan dasarnya di 2022 ini. Jadi begitu perhitungan untuk mengetahui kesetaraan nilai kontrak ya berdasarkan indeks serah terima pertama ya dan indeks BPS pada saat penilaian kualifikasi itu sendiri. Jadi uang yang di 2013 dia PT Kindo mendapat paket di 2013 dengan nilai paket misalnya 13 miliar setara kemampuan dasarnya di tahun 2022 ini. Ya. Demikian yang saya sajikan, saya serahkan kepada moderator. Baik Pak, terima kasih Pak untuk penyajian materi malam ini mengenai dengan evaluasi Pokja pada teknis kualifikasi kemampuan dasar nilai pengalaman pekerjaan konstruksi. Baik, lanjut Bapak Ibu sekalian, kita membuka sesi tanya jawab ataupun sesi diskusi. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat dan bisa juga raise hand untuk berdiskusi bersama dengan narasumber. Mungkin Pak, ini ada pertanyaan pertama ya Pak dari Pak Laude Hiliawan yang sedikit keluar dari materi malam ini yang disampaikan. Mungkin bisa Pak langsung saya bacakan.
Izin bertanya Pak, mungkin keluar dari materi yang disampaikan. Pertanyaannya itu adalah, apakah Pokja atau pejabat pengadaan dapat menetapkan syarat tambahan dalam suatu kegiatan pengadaan? Misalnya penyedia yang mempunyai temuan pengembalian hasil audit APIP atau pihak eksternal tidak dapat mengikuti pengadaan barang atau jasa. Ya, baik. Kalau demikian pertanyaannya ya, jadi setiap tahun itu kewajiban bagi PPK untuk memberikan penilaian kinerja. Jadi PPK sudah punya kewajiban harus menyampaikan penilaian kinerja setiap penyedia ini, ya, setiap penyedia yang berkontrak kepadanya. Nah, dari penilaian itu ada banyak macam kriterianya. Jadi kita bisa lihat ya di peraturan LKPP nomor 4 tahun 2021, kriteria penyedia yang terlambat, kinerja baik sesuai dengan waktunya, penyedia yang putus kontrak atau daftar hitam. Nah, itu ada di ranah PPK. Nah, ketika Pokja menambah persyaratan berdasarkan harus temuan APIP ya. Jadi temuan APIP itu bukan rujukan untuk sebagai dasar menambah syarat ya. Karena kenapa? Menambah syarat itu kan harus terbuka, harus kompetitif, harus transparan, harus akuntabel terhadap semua penyedia gitu. Jadi tidak selalu temuan APIP itu akan pasti berlaku kepada penyedia tertentu. Tentu berlaku di penyedia lain. Karena itu dengan menambah berarti akan membatasi kompetisi penyedia lainnya yang memang secara pekerjaannya itu nilainya baik ya, nilainya baik. Nah, rekomendasi API itu pasti API yang di lingkungan internal suatu kabupaten, provinsi atau kementerian. Sedangkan ya pekerja penyedia itu berbagai jenis, dia punya jenis usaha ya, dan pengalaman. Sehingga untuk penambahan syarat di APIP itu sendiri di dokumen pemilihan itu tidak dibolehkan, ya tidak dibolehkan. Kecuali ada dua ya, ada pekerjaan yang sifatnya tapi bukan dari APIP ya. Penambahan syarat itu untuk mendukung proses pekerjaan itu bisa dilakukan. Nah kalau penambahan persyaratan hanya karena temuan APIP itu keliru ya. APIP tidak boleh masuk dan Pokja atau pejabat pengadaan tidak boleh menarik temuan itu ke dalam dokumen pemilihan. Ya, jadi regulasi untuk menarik temuan itu tidak dibenarkan. Itu sendiri. Jadi sangat diskriminatif. Tidak akan melanggar prinsip dari pengadaan itu sendiri. Terbuka, ya, kompatibel, akuntabel, ya, kompetitif, ya, tanpa diskriminasi harus berlaku adil untuk semua. Itu sendiri. Jadi temuan APIP itu kalau ada pengembalian itu kan dari penilaian PPK. Jadi PPK akan menilai, Pak. PPK akan menilai ketika berita acara hasil pemilihan dari PPK, dari Pokja menyampaikan ke PPK dan pemenangnya yang pernah terlambat, yang pernah diputus atau yang pernah berapa kali pemberian kesempatan, ya PPK yang menilai bahwa ini penyedia tersebut di tahun lalu dia sudah lambat, ya sudah lambat, sudah berapa kali adendum, berapa kali pemberian kesempatan, ya, sehingga ada penilaian PPK. Jadi bukan penilaian APIP ya. Jadi APIP wilayahnya tersendiri, bukan wilayah dimaksud di wilayah Pokja ya ataupun di wilayah PPK. Ada penilaian PPK berdasarkan kriteria yang disebutkan di peraturan LKPP nomor 4 tahun 2021. Itu. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak untuk jawaban pertanyaan Pak Hilyawan mengenai dengan Pokja atau pejabat pengadaan. Ya, baik Pak. Mungkin saya kembalikan ke Pak Hilyawan. Ada tanggapannya Pak atau ada yang ingin ditambahkan?
Oke, baik. Mungkin cukup dari Pak Hilyawan. Silakan Bapak Ibu yang lain jika masih ada yang ditanyakan dengan narasumber, khususnya untuk mengenai materi malam ini, ataupun ada diskusi-diskusi yang ingin dibangun dengan narasumber, silakan bisa melalui Zoom ini. Karena malam ini kita narasumber bergabung di room ini. Mungkin ada yang bertanya, raise hand. Ya, mungkin cukup ya. Iya, baik Pak. Baik Pak, terima kasih Pak untuk malam ini, untuk materi malam ini. Terakhir mungkin Pak, closing statement-nya Pak. Ya. Ya. Oke. Bisa bayar. Jadi penilaian kemampuan dasar ini ya, penilaian kemampuan dasar selain harus subbidang klasifikasi atau layanan umum SBU yang disyaratkan, kalau untuk besar harus untuk pekerjaan yang ada ruang lingkupnya ya sama dengan SBU yang disyaratkan. Jadi kualifikasi usaha besar itu jauh lebih fleksibel ya ketimbang kualifikasi usaha menengah. Ya, kalau besar klasifikasinya yang berbeda juga bisa. Yang berbeda bisa yang penting ada pengalaman di pekerjaan konstruksi. Ya. Jadi kalau yang besar itu masih lebih fleksibel cara penilaian dan menetapkan teknis kualifikasi itu sendiri. Yang kedua adalah terhadap nilai angka di kontrak sebelumnya di 15 tahun terakhir, mulai pendekatan Prevent Value ini, maka kita bisa setarakan ya bahwa dia punya kemampuan di sebelumnya 15 tahun terakhir setara dengan KD yang disyaratkan. Ya, kemampuan dasar yang disyaratkan di tahun tender misalnya tahun 2022. Demikian Aziza. Terima kasih Pak untuk statement-nya malam ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di webinar malam ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan sampai berjumpa kembali di materi selanjutnya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu dan mohon maaf. Itu cukup dari aku dan selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.